sorak memuji nama Tuhan. Ku diberi kuasa. Haleluya. Kuasa
Nggak ngantuk ya hari ini ya? Cuaca mendukung soalnya ya. Pagi hari ini saya akan meneruskan khotbah yang tadi malam. Tadi malam, 2 malam ini ketika kita malam pujian dan penyembahan, peran Roh Kudus dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah mengajar kehidupan kita, mengajar, mengingatkan kita, membimbing kita. Tadi malam peran Roh Kudus yang kedua adalah memberi kuasa untuk menjadi saksi Tuhan, kuasa untuk kemampuan untuk diubahkan, kemampuan untuk menghadapi tantangan, kemampuan untuk berbeda. Nah, terusannya hari ini, karpos. Ya, ini dia, karpos. Apa itu karpos? Galatia pasal 5 ayat 16 sampai 26. Kita akan baca bersama-sama ayat ini. Pria akan membaca ayat genap dan wanita akan membaca ayat yang ganjil. Jadi dimulai dari pria dulu ayat 16. Galatia pasal 5 ayat yang ke-16. Galatia 5 ayat 16 sampai ayat yang ke-26. Pria dulu akan membacakan dengan suara yang mantap ayat genap dan wanita nanti ayat yang ganjil. Kita akan mulai dalam hitungan ketiga, 2, 3. Maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan Roh, dan keinginan Roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap hari tidak melakukan. Oke, belum ketemu semua, saya cut dulu ya. Belum mantap semuanya, kedengeran masih suara-suara tertentu. Yang bapak-bapaknya buat suaranya Kohengki yang paling banter, yang ibu-ibunya, yang wanitanya ada suara Mbak Dila pada banter. Galatia pasal 6 dibuka dulu semuanya. Galatia pasal 5 ayat 16 sampai 26. Kita akan baca bersama-sama. Jadi kalau membaca bersama-sama itu tidak di dalam hati tapi mengeluarkan suara. Kita akan mulai lagi ya, diulangi lagi dari yang pertama. 2, 3. Maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. 17. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan Roh, dan keinginan Roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap hari tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. 18. Akan tetapi kalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. 19. Perbuatan daging yaitu pencabulan, pencemaran, hawa nafsu, penyembah, sirik, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percikan, roh menjahat. 21. Kemudian kemampuan, pesta pora, dan sebagainya. Dan semuanya itu peringatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, dia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. 22. Tetapi kalau mengemukakan perasaan diri, tidak ada hukum yang menentang perbuatan itu. 24. Jika kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipenuhi oleh Roh. Dan janganlah kita Iya, janganlah kita gila hormat, jangan kita saling menantang dan saling mendengki. Bapak Ibu Saudara, di dunia ini terkadang ada sebuah perbuatan baik ya, ada perbuatan baik. Tapi perbuatan baik itu yang kita lakukan dengan yang orang lain lakukan itu terkadang berbeda. Di sebelah kanan kiri Bapak Ibu, baik nggak orangnya? Banyak orang menyebut dirinya baik hati, tapi orang yang setia siapakah yang menemukannya gitu ya. Nah, perbuatan baik, next slide-nya. Perbuatan baik itu bukan untuk memperoleh keselamatan, bukan seperti amal. Jadi misalnya, wah, aku supaya selamat, aku akan beramal, memberi sedekah, memberikan bantuan, memberikan pertolongan, atau kita melakukan hal-hal yang baik. Oh, nggak boleh bunuh hewan, nggak boleh melakukan sesuatu yang salah. Nah, bukan untuk memperoleh keselamatan, tetapi dalam kehidupan kita sebagai kekristenan,
adalah perbuatan baik itu adalah bukti keselamatan yang diperoleh atas anugerah Tuhan dan sebagai bentuk ucapan syukur. Jadi apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, apa yang kita buat untuk orang lain maupun untuk diri sendiri, itu adalah bukti bahwa kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan. Bukan untuk mendapatkan sesuatu lagi, tidak. Tapi keselamatan yang kita peroleh itu diperoleh atas anugerah Tuhan. Di dalam Efesus 2 dikatakan bukan karena usahamu, bukan karena kebaikanmu, bukan karena segala apa yang ada padamu, tapi semata-mata hanya oleh karena anugerah Tuhan. Kamu sudah dipilih sejak dahulu untuk melakukan segala pekerjaan yang baik. Nah, Allah sudah memilih kita sejak lama, sejak dahulu, bahkan mungkin sejak dunia belum diciptakan. Allah sudah memilih kehidupan kita, yang masing-masing kita saat ini. Entah caranya kita menjadi seorang Kristen, menjadi percaya itu dengan berbagai macam cara. Baik kita yang lahir dari keluarga Kristen maupun bapak ibu yang mungkin ikut dengan suami, dengan istri, atau mungkin bapak ibu mengalami pengalaman sendiri berjumpa dengan Tuhan. Itu artinya bapak ibu dipilih oleh Tuhan, dianugerahi. Nah, olehnya Allah menganugerahi kita secara cuma-cuma, secara gratis gitu ya, secara cuma-cuma hanya oleh karena anugerah Tuhan. Kita mau jaga itu. Dan wujud dari kita sebagai orang-orang yang diselamatkan, wujud dari kita sebagai orang-orang yang mendapatkan kehidupan yang kekal ini adalah kita melakukan segala perbuatan yang baik. Nah, perbuatan yang baik kita, yang baik yang kita lakukan bukan apa yang kita lakukan, tetapi apa yang Allah kerjakan dalam kita, melalui kita, yang bisa dirasakan oleh orang lain. Apa yang Allah kerjakan di dalam kita dan melalui kita supaya bisa diterima atau bisa dilihat di orang lain. Teosentris. Jadi apa yang Allah kerjakan di dalam dan melalui kita, semata-mata bukan karena kekuatan kita. Saya akan bacakan di dalam Galatia 5 ayat 16 dalam versi firman Allah yang hidup. Di sana dituliskan demikian: saya menasihatkan supaya saudara hanya mengikuti petunjuk-petunjuk Roh Kudus. Ia akan menyatakan kemana saudara harus pergi dan apa yang harus saudara lakukan. Dengan demikian saudara tidak akan terus-menerus mengikuti sifat jahat yang selalu mendesak saudara untuk berbuat salah. Ayat yang ke-17. Sebab kita dengan sendirinya senang melakukan hal-hal yang jahat, yang berlawanan dengan apa yang dikehendaki Roh Kudus. Perbuatan baik yang ingin kita lakukan menurut kehendak Roh Kudus berlawanan dengan keinginan tubuh kita. Kedua kekuatan di dalam diri kita ini selalu berperang untuk dapat menguasai kita, dan keinginan kita tidak pernah bebas dari pengaruh tekanan kedua kekuatan ini. Jadi dalam hidup kita, dalam kehidupan kita masing-masing pribadi ini, kita ini memiliki dua kekuatan. Yang pertama adalah kekuatan Roh Kudus yang diam dalam kehidupan kita. Loh, kita kan sudah jadi Kristen, sudah beres lah? Enggak, Bapak Ibu. Ketika kita menjadi Kristen, ketika Bapak Ibu dibaptis, ketika kita dibaptis enggak selesai sampai di situ. Itu ada perjuangan-perjuangan yang harus kita lakukan. Loh, katanya tadi keselamatan itu adalah anugerah. Benar, keselamatan adalah anugerah. Tapi kita nggak berhenti sampai di situ stagnan. Kita harus terus maju, kita harus terus bertumbuh, kita harus terus bergerak mengikuti apa yang Roh pimpin dalam kehidupan kita. Seperti tadi, ikuti petunjuk-petunjuk Roh supaya kita semakin berkenan di hadapan Tuhan, supaya kita semakin manis di hadapan Tuhan, supaya kita semakin menanggalkan segala keinginan-keinginan daging kita. Tapi kita hidup menurut Roh. Tapi di lain sisi ada hawa nafsu dalam kehidupan kita yang seringkali juga menggoda. Nah, dua kekuatan ini itu terkadang saling bertolak belakang, saling bertentangan. Bapak Ibu, contoh sepele aja. Ketika mau berbohong atau ketika mau melakukan sesuatu yang tidak jujur, itu pasti ada pertentangan kan di dalam diri kita. Itu pasti ada pertentangan. Gak apa-apa, kamu lakukan aja, itu juga supaya kamu aman. Tapi ada sisi lain, enggak, jangan lakukan itu enggak baik. Nah, seringkali ada pergumulan atau pergulatan di dalam hati dan pikiran kita yang membuat kita saling bertentangan satu dengan yang lain. Ini keputusannya harus seperti apa? Ini apa yang harus saya putuskan? Nah, olehnya kita harus peka memberi diri untuk dipimpin oleh Roh. Semalam saya katakan bahwa Roh Kudus itu memberikan kita kuasa, memberikan kita kemampuan di luar apa yang bisa kita lakukan. Terkadang ketika kita menghadapi tantangan, ketika kita menghadapi persoalan, ketika kita menghadapi kesulitan,
kita lemah, kita nyerah. Tuhan wis nyerah aku, Tuhan wis, tapi Roh Kudus memberi kita kuasa, memberi kita kemampuan, memberi kita kekuatan ketika kita harus menghadapi tantangan. Contoh sepele aja, ketika pikiran kita sudah carut marut, ada trigger keluar, ada trigger yang datang kepada kita, ada pemicu yang datang kepada kita. Pilihan ada di kita. Misalnya tiba-tiba diseok, nyalip gitu ya di tengah jalan. Pilihan kita adalah mau ngejar orang itu, mau tim, mau marah-marah, malah hilang sukacita, atau ya sudah, memang orangnya sudah seperti itu, mau diapakan lagi, gitu ya. Karakternya memang seperti itu lah. Kita pilih aman aja, kita cari di jalan yang benar, di arah yang benar, kita jalan dengan amanah. Dua pilihan itu seringkali di dalam kehidupan kita. Pagi hari ini saya akan membandingkan antara perbuatan daging dan karpos. Tadi malam sempat saya singgung sedikit ya, sempat ditampilkan Pak Sen karena dia salah persepsi dibikinnya tadi malam materinya. Karpos itu adalah buah. Itu kenapa Paulus ini menggunakan kata karpos ini, nanti kita akan lihat di dalam sesi yang kedua, di dalam poin yang kedua. Perbuatan daging. Yang pertama, perbuatan daging itu cirinya ada 4, Bapak Ibu. Saya tuliskan di sana. Jadi kalau kita bisa merefleksi diri kita sendiri, atau mungkin nggak usah saling menuduh ya. Di jemaat Galatia ini ada sebuah ajaran. Ajarannya adalah keselamatan itu dapat diperoleh dengan perbuatan baik. Terus ajaran yang kedua, mengukur spiritualitas diri dengan usaha diri sendiri. Dan yang ketiga, menghakimi kerohanian atau spiritualitas orang lain. Nah, itu ada ajaran seperti itu yang menyebabkan Paulus ini menuliskan ayat ini, membandingkan antara perbuatan daging dan buah roh. Yang pertama, perbuatan daging itu sifatnya nyata. Ayat 19, perbuatan daging telah nyata. Menggunakan satu kata, saya tidak tuliskan, tapi artinya itu kentara, terlihat, atau nyata. Jadi tidak sulit menemukan sebuah kejahatan, atau tidak sulit menemukan sebuah perilaku yang buruk. Bapak Ibu, anak-anak, ya, anak-anak itu untuk sesuatu yang baik dia harus didisiplin, benar gak? Tapi untuk sesuatu yang gak baik, coba nyontoh dari siapa? Ayo, pernah menemui anak-anak berbohong? Bapak Ibu tentu gak akan mengajarkan anak-anak berbohong, benar ya? Tapi dia bisa melakukan itu. Dari mana? Allah menciptakan segala sesuatunya sangat baik, teramat baik. Bahkan dia membentuk manusia dari debu tanah, lalu menghembuskan nafas hidup kepada manusia yang pertama ini, dan melihat segala sesuatunya sungguh amat baik, sangat baik. Tapi kemudian ketika si penggoda itu, gak apa-apa, kamu makan buah ini, kamu akan jadi seperti Allah, kamu akan tahu yang baik dan yang jahat. Kamu akan tahu yang baik dan yang jahat. Kemudian Tuhan bersedih hati ketika perbuatan manusia ini sangat jahat. Kejadian pasal 5, kecenderungannya selalu membuahkan kejahatan. Olehnya aku akan menghukum semuanya, seluruh manusia yang ada di muka bumi ini. Aku menyesal. Ada suatu kata yang Tuhan sampaikan kepada Nuh ya, aku menyesal sudah menjadikan semuanya ini, menjadikan manusia ini hanya Nuh dan keluarga itu yang selamat beserta hewan-hewan yang masuk di dalam bahtera. Karena apa? Karena kecenderungan hati manusia ini selalu membuahkan kejahatan. Disadari atau tidak, oh enggak kok, aku baik kok. Bapak Ibu, dalam pikiran kita, dalam hati kita, siapa yang tahu? Kecenderungan manusia itu selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Olehnya, sesuatu hal yang baik itu butuh dilatih, butuh didisiplin, butuh diingatkan terus-menerus. Ayo bangun pagi, habis bangun pagi bersihin tempat tidur, rapikan tempat tidur. Kalau ada yang tugas nyapu, tugas siapin sarapan. Habis itu ayo disiplin untuk belajar. Itu harus didisiplin. Mungkin mama-mama ini mimiren ya untuk bisa ngoceh setiap hari. Ayo mandi, ayo apa? Itu sesuatu yang baik. Tapi sesuatu yang buruk perlu diajarkan enggak? Enggak. Kita enggak mungkin mengajarkan sesuatu yang buruk. Besok hari Minggu enggak usah kamu ke gereja. Enggak mungkin. Tapi pas hari Sabtu, ayo besok kita siap-siap, kita beribadah kepada Tuhan. Jangan lupa berdoa.
gitu ya. Jangan lupa baca Alkitab loh, ini harus disiplin. Nah, perbuatan daging itu sifatnya yang pertama adalah kentara, terlihat, telah nyata, dan itu bisa dilihat ada 21 jenis yang ada yang dituliskan oleh Paulus. Itu tentang sifat-sifat manusiawi kita, tentang sifat-sifat kedagingan kita. Nah, itu masih tetap ada. Seorang yang percaya kepada Yesus, apakah itu serta-merta langsung hilang? Oh, enggak. Apakah sudah langsung celing menjadi sesuatu yang baru, menjadi sesuatu yang ini tidak berinteraksi dengan dunia? Tidak. Ini masih tetap ada. Hanya nantinya mau hidup dipimpin oleh roh atau mau hidup di dalam hawa nafsu kita. Yang kedua, perbuatan daging ini sifatnya jamak. Sifatnya jamak, sifatnya bervariasi, dan sifatnya beragam. Banyak Bapak Ibu. Banyak. Beberapa waktu yang lalu saya sempat kasih tes di anak-anak youth. Ada sifat baik dan ada sifat buruk. Coba kamu lihat sifat baik dan coba kamu lihat sifat buruk. Bukan hanya di sini saja. Ketika saya pernah pelayanan di youth juga, itu saya sempat penelitian begitu ya. Ada sifat baik, ada sifat buruk. Masing-masing jumlahnya sama. Bapak Ibu, yang banyak diingat itu apa? Yang buruk. Makanya otak manusia itu lebih banyak mengingat keburukan orang lain daripada kebaikannya. Gitu. Itu tak bisa dipungkiri, ya. Otak kita itu sudah buruk, diwelele, tapi kebaikannya lupa, babar belas, gitu ya. Itu kecenderungannya seperti itu. Olehnya Filipi pasal 4 ayat yang 8, apa yang baik, apa yang mulia, apa yang sedap didengar, apa yang disebut kebajikan, apa yang mulia, apa yang kebenaran itu, pikirkanlah semuanya itu. Karena itu kecenderungan otak kita itu memilih sesuatu yang buruk lah. Dari hal yang baik dan hal yang buruk ini rata-rata di sini pun juga sama. Lebih banyak yang buruknya yang diingat. Lebih banyak yang buruknya yang diingat, gitu ya. Olehnya kenapa para mereka ahli-ahli jiwa itu ya, ketika seseorang memiliki trauma, Bapak Ibu, trauma itu akan membekas benar lama, karena itu kejadian buruk di dalam kehidupan kita dan itu akan membekas. Untuk memulihkan itu diperlukan waktu bertahun-tahun. Jadi untuk memulihkan itu, katanya gitu ya, kata ahli-ahli yang meneliti itu, ketika kita mendapat 5 hal buruk dalam kehidupan kita, itu harus dibalas dengan 5 hal baik yang harus kita ingat setiap hari. Dan itu waktunya nggak langsung celing berubah. Oh ya, semua trauma, semua kejadian buruk dalam hidup kita itu hilang. Enggak, itu pelan, itu harus ada proses. Nah, perbuatan daging ini sifatnya banyak, jamak, bervariasi. Di sana dikatakan bahwa perbuatan daging telah nyata: percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora. Kalimat yang menarik selanjutnya adalah dan sebagainya. Berarti kalau disebutkan dan sebagainya itu tinggal 2 poin atau masih banyak? Banyak. Tinggal ditambahkan di sini. Olehnya dan sebagainya itu menggunakan sebuah kata yang artinya itu variasinya banyak, jamak, ragamnya banyak. Paulus menuliskan dan sebagainya, kamu boleh tambahkan sendiri. Kamu boleh sebutkan lagi apa perbuatan-perbuatan daging yang ada, karena itu sifatnya banyak, sifatnya bervariasi, sifatnya beragam. Dalam hidup sehari-hari aja kita sering menjumpainya. Yang ketiga, perbuatan daging itu bersumber dari daging, dari sarx. Itu katanya dalam bahasa Yunani ya. Itu bersumber dari daging natur yang sudah dirusak oleh dosa, baik itu tubuh, baik itu hati dan pikiran. Tubuh ini yang kelihatan, tapi hati dan pikiran itu yang gak kelihatan. Yang seringkali kita membenci seseorang, kita gak senang dengan seseorang, itu gak kelihatan. Kita bisa senyum, kita bisa manis, tapi hati dan pikiran kita itu yang berkecamuk. Dan itu seringkali membuat pertentangan dalam diri kita antara output dengan yang ada di input kita, itu gak sama. Nah, itu bersumber dari daging. Amsal pasal 4 ayat 23, ayat yang sudah sering kita baca. Di sana dituliskan adalah jagalah hatimu dengan segala waspada, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amsal sudah dengan jelas menuliskan jaga hatimu dengan segala kewaspadaan.
Kenapa? Karena hati dan pikiran kita itu yang terkadang ketika kita membuka celah, itu yang menjadi celah iblis untuk mengusik kehidupan kita. Dari mana datangnya pembunuhan? Dari hati. Apalagi sekarang Bapak Ibu marah, ya sedikit gak seneng, tiba-tiba sudah main langsung dibunuh aja, langsung disakiti aja. Dari hati, dari pikiran. Dari mana datangnya tidak senang dengan seseorang, marah-marah dengan seseorang, emosi dengan seseorang? Dari hati, dari pikiran yang terkadang berkecamuk. Olehnya pikiran dan hati kita ini merupakan medan perang yang terbesar, medan perang yang harus ditaklukkan, medan perang yang harus ditundukkan di bawah pimpinan Roh Kudus. Yeremia pasal 17, yuk kita baca ayat ini. Yeremia pasal 17, kita baca bersama-sama ya di dalam Yeremia ini. Yeremia 17 ayat yang ke 9 dan 10. Yeremia 17 ayat 9 dan 10. Kita akan baca bersama-sama dalam hitungan ketiga mulai. Yeremia 17 ayat 9 dan 10. 2, 3. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Aku, Tuhan, yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Ya, betapa liciknya hati, karena nggak kelihatan Bapak Ibu, karena tersembunyi di dalam diri. Tapi kalau hati itu sudah membatu, sudah keras, siapa yang dapat mengetahuinya? Nggak ada yang tahu. Cuma Tuhan memberi penghiburan. Aku, Tuhan, yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberikan balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya. Olehnya Daud di dalam Mazmur, dia bilang, selidikilah aku Tuhan, dan ujilah batinku. Selidikilah aku apabila jalanku ini serong, apabila aku menjauh daripadamu. Karena Daud sendiri sadar, dia juga memiliki hati yang penuh dengan tipu muslihat di dalam dirinya. Itu di dalam Mazmur 51. Ketika dia berdoa mohon ampun atas apa yang dilakukan kepada Uria, dia mengambil Bathsheba menjadi istrinya. Nah, dia menguji hati, ditegur oleh Nathan. Dia awalnya tidak ngaku, tapi terus dia, ampunilah aku Tuhan akan kesalahanku. Dan dia menuliskan syairnya, ujilah aku Tuhan, ujilah batinku, selidikilah aku. Olehnya ada satu pujian ya, selidiki aku, lihat hatiku gitu. Ada satu pujian lagi yang agak berat kata-katanya, ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan. Nah itu, kalau Bapak Ibu nyanyi lagu itu, siap untuk diuji sama Tuhan, siap untuk dicoba sama Tuhan gitu ya. Karena perkataan kita juga mengandung kuasa. Nggak tahu itu siapa yang menciptakannya. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiklah hatiku dan batinku, supaya tidak serong di hadapan Tuhan. Karena hati manusia, siapa yang sangka? Coba Bapak Ibu toleh kanan kiri, bisa nebak isi hatinya? Nggak bisa, gitu ya, nggak bisa. Tapi Bapak Ibu bisa lihat dari wajahnya, gitu ya. Kalau wajahnya tuh berseri-seri, itu tadi Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar, sukacita, karena dari situ terpancar keramahan, karena dari situ terpancar kebaikan hati. Olehnya melihat wajah seseorang itu juga jangan pasif, saya bilang ya, jangan persepsi berlebihan. Karena memang kita nggak tahu apa yang dipikirkan orang, mungkin sedang tidak baik-baik saja. Olehnya hati itu dijaga Bapak Ibu ya, hati itu dijaga. Seringkali melihat wajah itu, wah ini lagi dalam pergumulan ini, wis ojo disinggung, ojo engkau kena kena stimulan dikit der gitu ya. Jadi jaga hati ini, karena itu pusat kehidupan. Karena itu pusat jiwanya, pusat kehidupan yang terpancar di depan, yang terpancar ke arah wajah kita, terpancar melalui wajah kita. Itu pusatnya di dalam hati. Olehnya tadi Paulus katakan bersumber dari daging. Natur kehidupan manusia ini sudah rusak. Nah, saya kan sudah diselamatkan oleh Kristus, benar. Kristus melihat kita, Kristus melihat bahwa tubuh dan darahnya sudah tercurah di atas kayu salib. Kita dibenarkan, kita diselamatkan. Tetapi dalam kehidupan kita di dunia ini, kita masih bersinggungan dengan yang namanya daging ini. Kita masih bersinggungan dengan yang namanya dosa. Kita masih bersinggungan dengan yang namanya natur manusia.
Olehnya mau milih dipimpin oleh roh atau kita menuruti kedagingan kita. Ciri yang terakhir, perbuatan daging itu membawa kebinasaan. Ayat 21, terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi perbuatan daging itu membawa kebinasaan, tidak mendapat bagian di dalam kerajaan Allah. Ketika kita menjadi milik Kristus, maka kita siap untuk menyalibkan kedagingan kita, walau itu tidak spontan, tiap-tiap hari. Olehnya Bapak Ibu melihat ya bagaimana Ayub itu berdoa ketika sebelum harta bendanya habis. Apa yang Ayub lakukan? Dia berdoa untuk siapa? Untuk anak-anaknya. Dalam doanya apa? Kuduskanlah mereka Tuhan. Dalam tiap-tiap hari kita memang minta hikmat Allah untuk menguduskan kehidupan kita setiap hari. Pak Ayub ini berdoa buat anak-anaknya. Jangan-jangan mereka melakukan sesuatu yang jahat. Jangan-jangan mereka melakukan sesuatu yang buruk. Nah, dalam kehidupan kita sebagai orang tua, kami mendoakan anak-anak, Tuhan tolong mereka, Tuhan berkati mereka, kuduskanlah mereka dari hari ke hari, setiap harinya. Mohon ampun akan mungkin kesalahan, apalagi anak-anak yang sudah keluar kota, di luar pengendalian kita, di luar yang bisa kita amati 24 jam. Kita nggak tahu apa yang mereka lakukan. Bukan berarti suzon, tidak. Tetapi kita nggak ngerti apa yang mereka lakukan. Godaan, cobaan bisa kapan aja. Tapi doa kita adalah Tuhan, kuduskanlah mereka, kuduskanlah mereka. Olehnya, kenapa setiap kali ibadah, kemarin Kamis saya sudah acungi jempol, semua masuk di dalam. Depan saya foto, semuanya kosong. Kenapa kalau pas ibadah itu masuk di gereja? Speaker ini nggak kedengaran di luar. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau di luar banyak godaannya. Anak-anak di mana? Saya punya anak kecil yang kadang ribet, enggak, dibawa masuk, dikasih pengertian. Ketika ibadah, kita beribadah. Saya enggak akan bosan untuk ngomong ini. Kenapa saya enggak akan bosan untuk ngomong ini? Karena mereka dimulai dari sejak mereka kecil itu harus dilatih. Di bawah ibadah anak, saya pesan kepada para agent kemarin, ayo ibadah anak. Kalau pas doa sungguh-sungguh, hormati Tuhan. Kalau pas memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, hormati Tuhan, dilatih. Nah, ini untuk sesuatu yang baik butuh disiplin, butuh latihan, supaya ketika mereka datang ke gereja, mereka menaruh hormat kepada Tuhan. Mereka menghormati Tuhan. Saat berdoa, saya himbau ketika ada berdoa, tolong jangan jalan masuk, tolong jangan ini, berhenti dulu dan berdoa. Supaya apa? Saat kita berdoa, berkomunikasi dengan Tuhan, kesakralan kita, kehikmatan kita, itu bisa kita rasakan. Jadi berkomunikasi dengan Tuhan, itu tentang perbuatan daging. Yang pertama tadi apa? 3 menit ini, sudah lebihnya. Yang pertama tadi adalah terlihat kentara. Yang kedua, banyak variasinya, bermacam-macam. Yang ketiga, bersumber dari daging kita. Yang keempat, membawa kebinasaan. Nah, ini jemaat di Galatia tadi yang sudah saya sebutkan, ada ajaran-ajaran yang menyimpang dari Injil yang lain, yang mengajarkan mereka bahwa mengukur spiritualitas mereka, kerohanian mereka itu dari usaha pribadi, dari apa yang sudah dilakukan, dari apa yang sudah dikerjakan, dari apa yang sudah diberikan. Itu mengukurnya dari usaha pribadi. Yang kemudian, yang kedua, menghakimi orang lain, menghakimi spiritualitas orang lain, kerohanian orang lain. Kamu gak pernah berdoa kan? Kamu bukan pengikut Kristus kan? Itu menghakimi. Olehnya, di bagian yang terakhir tadi Paulus katakan bahwa janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Nah, itu latar belakangnya. Yang ketiga, keselamatan itu dapat diperoleh dengan perbuatan baik, dengan melakukan hukum Taurat, dengan melakukan hukum-hukum yang tidak menyalahi aturan. Nah, itu ajaran-ajaran yang ada di Galatia. Olehnya, untuk pembanding dari perbuatan daging, Paulus mengatakan membandingkan dengan yang namanya karpos. Sebetulnya ada satu kata lagi, karpos pneuma. Nah, itu buah roh. Gitu. Jadi karpos pneuma, tapi kepanjangan nanti ya. Saya pakai kata karposnya aja, Bapak Ibu sudah paham bahwa ini adalah buah roh. Karpos pneuma. Pneuma itu roh. Gitu ya, pneuma itu roh yang memiliki kuasa dinamis, kuasa di luar melebihi kemampuan kita. Apa itu karpos?
karpos. Apa itu buah? Buah itu tidak dihasilkan oleh mesin, Bapak Ibu. Mana ada pabrik yang menghasilkan buah? Ada? Tidak ada, imitasi gitu ya. Imitasi atau mungkin juga buah-buahan yang plastik itu dihasilkan oleh mesin. Tapi kalau buah itu dihasilkan oleh pohon. Ya, kalau buah itu dihasilkan oleh pohon. Yang pertama, sifat dari karpos ini, sifat dari buah ini adalah dia bergantung pada pohon sebagai sumbernya. Ada buah yang bisa muncul sendiri? Enggak. Buah ini butuh proses ya. Dia nyantol, dia ada di pohon itu tuh enggak ujuk-ujuk langsung jadi buah durian besar gitu, enggak. Pasti dari kecil dulu gitu kan ya. Dia butuh apa? Dia butuh pohon ini sebagai sumber. Yang belajar biologi, apa namanya? Proses pembuatan itu? Iya, fotosintesa. Dia mengambil mineral dari dalam, dia kena apa? Sinar matahari. Lalu kemudian mineral-mineral itu, bahan-bahan makanan itu. Ada buah yang bergantungan di pohon, ada buah yang ada di dalam kayak singkong, apalagi itu ubi jalar, wortel, kayak jahe ya, lengkuas itu ada yang di dalam, ada yang di sana, macam-macam. Tapi itu tetap namanya hasil dari pembuahan. Buah itu harus bergantung pada pohon sebagai sumbernya. Yohanes, kita akan lihat Yohanes pasal 15. Kita baca lagi bersama-sama. Yohanes pasal 15 ayat 4 dan 5. Yohanes pasal 15 ayat 4 dan 5. Kita akan baca bersama-sama dalam hitungan ketiga. 2, 3. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Tema ini masih terpampang, connected, gitu ya. Ada satu kata lagi, power on, harus tercolok. Gitu. Handphone ketika kehabisan daya baterai punya charger yang bisa dicolokkan di listrik sehingga dia bisa memiliki daya. Kalau sudah 100% bisa dicabut, bisa kita gunakan. Demikian juga buah itu bergantung kepada pohon, kepada sumbernya. Yohanes pasal 15 ini tadi dikatakan, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Jangan mencobai Tuhan, Bapak Ibu. Semakin kita jauh dari Tuhan, semakin kita nggak mampu. Bisa kok, hartaku masih banyak, aku masih sehat, aku masih punya kemampuan. Jajah, Tuhan tetap sedikit. Ayo, kalau tidak ambiar berkeping-keping. Lah kita ini cuma manusia, debu tanah yang terkadang dengar berita sedikit kaget, ketika perubahan sedikit kaget, gitu ya. Kagetan manusia ini. Olehnya kalau kita nggak mendekat dengan Tuhan, kalau kita nggak nggak nyambung ke sumbernya, kalau kita nggak power on, kita nggak connected ini, kita bisa apa? Kemampuan kita ini terbatas, kemampuan kita ini gak ada artinya. Anak-anak yang masih sekolah, mendekat pada Tuhan, mendekat pada Tuhan. Doakan cita-citamu. Ya, kalau cita-citamu tinggi, aku pengen jadi ini, sebanding dengan kita mendekat pada Tuhan. Benar kemarin waktu di Betania, Gaby bilang, Pak Haji itu mengajarkan kami untuk doakan pasangan hidupnya. Benar Bapak Ibu. Doakan nanti pekerjaannya apa. Itu doa jangka panjang ya. Doa jangka panjang. Ayo berdoa mulai sekarang. Ketemu dengan jodohnya yang benar-benar seimbang, gak jomplang, yang bisa sama-sama untuk saling menguatkan di dalam Tuhan. Lah enak ya. Kalau misalnya nanti pacarnya satu enggak mau ke gereja, kamu aja yang ke gereja. Oh, gak asik gitu ya. Kalau misalnya bisa sama-sama, bisa saling dukung, bisa saling kerjasama, bisa ngomong nyambung gitu ya. Nyambung itu wah luar biasa. Anak-anak ini yang sudah SMP SMA, doakan itu
untuk pasangan hidupnya yang ke depan, untuk pekerjaanmu ke depan. Doakan nanti pengen rumah seperti apa, pengen pekerjaan di mana. Lo didoakan. Itu jangan kita ngikut aja alurnya, enggak Bapak Ibu. Melekat pada sumber. Kita nggak bisa melakukan apapun kalau kita nggak melekat pada sumber. Bapak Ibu, doakan anak-anaknya, doakan pekerjaannya, rumah tangganya, doakan secara pribadi untuk bisa terus berkenan di hadapan Tuhan, untuk bisa terus melekat kepada Tuhan. Itu butuh, itu perlu. Yang kedua, ciri dari karpos ini adalah dia bertumbuh. Ada proses yang panjang yang terkadang itu sakit. Di dalam Yohanes ini digambarkan, dianalogikan tentang pokok anggur. Ini bagus sekali. Ranting yang tidak berbuah akan dipotong, dikerak. Berarti ada sesuatu yang harus dilepaskan dari ranting itu. Sesuatu yang buruk, sesuatu yang tidak menghasilkan harus dikikis. Nah, ini terkadang sakit. Ada proses ketika menanam pohon, gak ujuk-ujuk langsung tinggi. Nggak, kemudian dalam satu malam langsung berbuah. Itu pohon jadi-jadian gitu ya. Itu pohon yang nggak bisa diprediksi oleh memang sains ini. Tapi kalau pohon itu menanam, kita harus nunggu dulu. Kalau dia pohon rambutan ya harus nunggu sampai dia tinggi. Kalau tinggi belum tentu dalam musim itu dia berbuah, dipupuk, harus terus dirawat, harus terus dijaga. Apa yang istilahnya merugikan pohon ini harus dikikis, harus dipangkas, ranting, dahan dan lain sebagainya, supaya pohon ini bisa menghasilkan buah. Bapak Ibu, sekarang yang modern ini melon ya, melon yang hanya satu pohon dibatasi satu, benar ya Bapak Ibu yang sering kali beli. Kenapa dibatasi satu? Supaya nutrisinya memang di satu buah ini, makanya hasilnya super. Dia kalau manis banget. Dia kalau ini hasilnya memang hasil yang luar biasa. Nah, itu budidaya, kecanggihan teknologi di dalam dunia pertanian. Memang supaya si nutrisi atau pupuk atau mineral-mineral dalam tanah ini fokusnya hanya ke satu buah ini. Kalau dia bisa berbuah banyak, nanti dibagi-bagi jatuhnya nggak manis, jemek dan lain sebagainya. Nah, itu budidaya. Olehnya karpos, buah ini tuh bertumbuh, mengalami sebuah proses, mengalami sebuah kurun waktu. Ada kurun waktu tertentu untuk bisa menghasilkan buah. Rambutan itu 1 tahun berapa kali berbuah? Satu atau dua? 1 kali. Durian 1 kali. Tomat habis buah mati ya. 3 kali bisa ya. Ada jeruk, ada apa-apa. Nah, itu butuh proses. Tidak tiba-tiba ketika kita petik, panen, lalu muncul lagi buah. Enggak. Ada proses. Demikian juga dengan buah dalam kehidupan kita. Itu butuh proses, Bapak Ibu. Prosesnya melalui apa? Saat kita berdoa kepada Tuhan, keintiman dengan Tuhan. Saat kita membaca firman Tuhan, bagikan pupuk yang menyirami kita, yang menyirami kehidupan kita. Saat kita beribadah, itu juga bagikan nutrisi yang menyirami kerohanian kita, supaya kita menghasilkan buah yang bisa dinikmati oleh banyak orang, yang bisa dinikmati oleh Tuhan. Yang ketiga, nah ini yang penting. Karpos ini tuh ditulis dalam bentuk tunggal. Ayat yang ke-22 tadi. Tetapi buah roh ditulis dalam bentuk tunggal, bukan buah-buah roh, tetapi buah roh. Ini ditulis dalam bentuk tunggal yang artinya adalah kesatuan dan keutuhan. Kalau dia ditulis buah-buah roh, ada 9 itu tadi, punya 1 aja Bapak Ibu cukup. Oh, aku milih, aku punya sukacita aja. Aku gak perlu punya kasih, aku gak perlu punya kelemah lembutan. Aku punya sukacita aja sudah cukup. Tapi firman Tuhan, Paulus menuliskan kepada jemaat di Galatia, itu satu keutuhan. Jadi satu buah yang punya 9 rasa. Apa saja? Kasih, sukacita, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Urut ya Bapak Ibu ya, supaya nggak lupa. Kemarin saya tanya ke Maggie, dulu lagunya Mama selesai firman apa ya? Nyanyi itu aja Mama, kasih sukacita, damai sejahtera, ngawur ya, gitu ya. Kalau nyanyi itu ya, yang kasih sukacita, damai sejahtera. Nah, karpos ini tuh tunggal, satu buah tapi punya 9 rasa. Nah, dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan itu tunggal. Satu pribadi, ketika kita dipimpin oleh Roh Kudus, ketika kita diajar oleh Roh Kudus, dikendalikan oleh Roh Kudus, kita punya 9 rasa ini. Walaupun nanti yang muncul itu enggak 9-9-nya menonjol, enggak.
Misalnya Mbak Eti punyanya damai sejahtera, pengendalian diri, kemurahan hati gitu ya. Nanti Pak Tukiran punyanya kasih, sukacita. Tapi yang lain itu masih tetap punya. Hanya yang menonjol itu mungkin tertentu gitu. Jadi satu tubuh ini, satu pribadi ini punya 9-9-nya ini, punya 9 rasa ini. Nggak boleh pilih salah satu. Bukan salah satu 9, salah satu 8 gitu ya. Bukan nggak boleh pilih salah satu. Ini A, B, C, D, E benar gitu ya. Bukan A benar atau B benar atau C benar, enggak. Tapi A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, H, I itu benar semua. Jadi satu tubuh kita itu dapat menyatakan, dapat menghasilkan buah ini. Tergantung kita mau dipimpin oleh roh atau tidak, atau hawa nafsu kita, kedagingan kita yang masih menguasai. Nah, karpos ini diperlukan kenapa Bapak Ibu? Karena di tengah dunia ini, orang-orang dunia ini membutuhkan apa ya? Membutuhkan satu siraman yang menyejukkan mereka, membutuhkan satu warna yang boleh mewarnai hidup mereka, membutuhkan satu pribadi atau membutuhkan orang-orang yang dapat menggerakkan mereka untuk bisa melihat bahwa ada Yesus yang ada dalam kehidupan kita. Olehnya kepada jemaat di Galatia, Paulus mengatakan bahwa hidupku bukanlah aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalamku, Kristus yang mengendalikan aku, Kristus yang mengerjakan karyanya di dalam hidupku melalui apa? Melalui Roh Kudus yang Tuhan berikan. Kalau aku tidak naik ke surga, maka penolong yang lain itu tidak akan datang. Dia akan mengajarkan segala sesuatu, dia akan mengingatkan kamu, dia akan memberi kamu kemampuan, dia akan menghasilkan, membuat kehidupan kita semakin hidup dan menghasilkan buah. Pimpinan Roh Kudus, seseorang yang sudah dihidupkan oleh Roh Kudus akan menyadari bahwa hidupnya adalah milik Kristus dan siap berbuah. Bapak Ibu siap berbuah? Singgah kanan kirinya, ayo berbuah yuk sama-sama. Ayo berbuah. Kamu sudah matang atau belum? Buahmu sudah tidak dipetik atau belum? Atau masih kuncung? Nah, itu. Kita perlu dengan kebersamaan dengan teman-teman seiman ini untuk saling memacu, untuk saling memberi dukungan, untuk saling memberi semangat. Ayo, buahmu sudah matang atau belum? Buahmu sudah mulai bersemi atau belum? Sudah dikasih pupuk atau belum? Nah, kayak gitu ya. Supaya kita bisa semakin terpacu. Oh ya Tuhan, aku mau menghasilkan buah. Aku mau menghasilkan sesuatu yang baik. Aku mau memiliki kasih. Aku mau memiliki sukacita. Aku mau memiliki kelemah lembutan. Nah, terakhir bonusnya saya kasih kepada Bapak Ibu. Silakan dibaca.
Arahkanlah hatimu di hadapan Tuhan. Pagi hari ini pulanglah dan terimalah berkat perlindungan, berkat kekuatan, berkat kebijaksanaan, berkat kelimpahan dari Allah Bapa di surga, kasih sayang dan penyertaan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai perjalanan umatmu, kekuatan yang hebat, semangat yang baru, kebaikan, sukacita yang dikerjakan oleh Allah Roh Kudus turun atas umatmu mulai dari pagi hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Kami terima berkat-Mu Tuhan, kami bawa pulang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Bapa,